Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Selama bertahun-tahun, dunia diajarkan bahwa sejarah awal Tiongkok dimulai dari kisah-kisah legendaris tentang para raja suci seperti Yao, Sun, dan Yu. Mereka digambarkan sebagai pemimpin bijaksana yang memerintah dengan kebajikan, mencintai rakyat, dan bahkan rela menyerahkan tahta secara damai demi kepentingan dunia. Namun, semakin dalam para arkeolog menggali tanah di wilayah Shanxi dan Shaanxi, meskipun muncul pertanyaan yang mengguncang sejarah resmi Tiongkok kuno. Bagaimana jika kisah tentang penyerahan tahta secara damai itu hanyalah versi sejarah yang telah diperluas? Bagaimana jika di balik legenda tersebut sebenarnya tersembunyi perang saudara berdarah, perebutan kekuasaan brutal, pengkhianatan politik, dan penghancuran sebuah peradaban besar? Semua pertanyaan itu mulai mengarah pada satu tempat misterius, situs Taoxi. Sebuah penemuan yang tidak sengaja mengubah sejarah. Kisah ini bermula pada tahun 1958. Saat itu Provinsi Shanxi mengadakan survei peninggalan budaya berskala besar. Dalam proses penelitian di desa Taoxi, Kabupaten Xiangfen, para arkeolog menemukan banyak pecahan tembikar abu-abu tersebar di permukaan tanah. Bagi warga desa, pecahan itu hanyalah benda kuno biasa. Namun para ahli segera menyadari bahwa warna dan bentuk tembikar tersebut sangat khas peninggalan Neolitikum akhir. Artinya, di bawah tanah desa kecil itu mungkin tersembunyi sebuah peradaban besar yang telah lama hilang. Penelitian pun dilakukan secara bertahap selama bertahun-tahun. Semakin banyak lokasi diperiksa, semakin mengejutkan hasilnya. Ketika seluruh titik penemuan dihubungkan, para arkeolog akhirnya menyadari bahwa mereka sedang berdiri di atas reruntuhan sebuah kota prasejarah raksasa dengan luas lebih dari 3 juta meter persegi. Situs itu kemudian diberi nama Situs Taoxi. Tidak ada yang menyangka bahwa tempat tersebut kelak akan menjadi salah satu penemuan arkeologi paling penting dalam sejarah modern Tiongkok. Penggalian besar tahun 1978 dan penemuan ribuan makam. Penggalian resmi situs Taoxi dimulai pada April 1978. Suatu hari, seorang warga yang sedang meratakan tanah secara tidak sengaja menemukan banyak tulang manusia di bagian tenggara situs. Temuan itu langsung membuat para ahli fokus pada area pemakaman kuno. Penggalian tahap pertama berlangsung dari tahun 1978 hingga 1985. Selama periode itu, para arkeolog menemukan lebih dari 1.300 makam. Namun yang membuat mereka tercengang adalah tingkat tumpang tindih makam yang luar biasa rumit. Di beberapa titik bahkan terdapat lebih dari 100 makam yang saling menindih. Makam-makam di Taoxi terbagi menjadi 3 kelas: makam kecil, makam menengah, dan makam kerajaan besar. Lebih dari 90% makam merupakan makam kecil milik rakyat biasa tanpa benda pendamping berarti. Namun 6 makam besar yang ditemukan benar-benar berbeda. Di dalamnya terdapat tembikar mewah, alat ritual, giok, alat musik, serta simbol kekuasaan kerajaan. Para arkeolog percaya pemilik makam tersebut adalah keluarga penguasa Taoxi, kota kerajaan yang sangat maju untuk zamannya. Penemuan berikutnya jauh lebih mengejutkan. Pada tahap kedua penggalian yang dimulai tahun 1999, para arkeolog akhirnya menemukan sisa-sisa tembok kota raksasa. Tembok itu memiliki lebar dasar sekitar 10 meter dan tinggi sekitar 6 meter. Ukurannya setara bangunan modern 2 lantai. Para ahli segera memahami satu hal penting. Masyarakat Taoxi bukan komunitas desa sederhana. Mereka sudah memiliki pemerintahan terpusat, organisasi tenaga kerja, sistem sosial bertingkat, serta kekuasaan kerajaan yang kuat. Di dalam kota ditemukan istana, kawasan administrasi, area kerajinan, gudang penyimpanan, pemukiman, serta zona ritual keagamaan. Yang lebih mengejutkan, kota ini memiliki sistem kota ganda, kota luar, dan kota istana. Model seperti ini merupakan ciri negara awal yang sudah memiliki struktur politik matang. Apakah ini bukan kota Kaisar Yao? Melalui analisis karbon 14, kebudayaan Taoxi diperkirakan berkembang sekitar tahun 2300 sebelum Masehi hingga 1900 sebelum Masehi. Periode ini sangat cocok dengan area legendaris Kaisar Yao dan Kaisar Sun dalam catatan sejarah kuno Tiongkok. Dalam berbagai dokumen klasik seperti Shangsu, Shiqi, Cusu Cinian,
disebutkan adanya masa Tang Yu, yaitu periode pemerintahan Yao dan Sun sebelum dinasti Xia berdiri. Selama ribuan tahun, banyak orang menganggap Yao dan Sun hanyalah tokoh legenda moral. Namun setelah Tausi ditemukan, banyak akademisi mulai percaya bahwa tempat ini kemungkinan besar adalah ibu kota asli Yao Sun. Dugaan itu semakin kuat ketika para arkeolog menemukan simbol mirip tulisan kuno pada kendi tembikar Tausi tahun 1984. Simbol tersebut diperkirakan berusia sekitar 800 tahun, lebih tua dibanding aksara ulang ramalan dinasti Shang. Jika benar, maka masyarakat Tausi mungkin sudah mengenal bentuk awal tulisan jauh sebelum sejarah resmi Tiongkok dimulai. Observatorium astronomi tertua yang mengguncang dunia. Penemuan paling spektakuler terjadi pada tahun 2003. Di bagian tenggara situs, para arkeolog menemukan bangunan setengah lingkaran dengan 13 pilar tanah padat yang tersusun sangat aneh. Awalnya tidak ada yang memahami fungsi bangunan itu, namun kepala tim arkeologi, He Nu, teringat bahwa dalam kitab kuno Yao Tian terdapat banyak catatan mengenai pengamatan matahari, bulan dan bintang untuk menentukan musim pertanian. Ia kemudian mengajukan dugaan berani. Bagaimana jika bangunan itu adalah observatorium astronomi kuno? Gambar struktur tersebut lalu diberikan kepada ahli astronomi arkeologi Wu Jiapi. Saat melihatnya, Wu Jiapi langsung teringat pada Stonehenge di Inggris. Stonehenge versi Tiongkok. Setelah penelitian mendalam dilakukan, dugaan itu ternyata benar. Bangunan Tausi memang merupakan observatorium astronomi kuno. Melalui celah antara pilar, masyarakat Tausi dapat mengamati matahari terbit saat titik balik musim panas, matahari terbit saat titik balik musim dingin, serta perubahan musim sepanjang tahun. Penemuan ini sangat mengejutkan dunia akademik, sebab observatorium Tausi diperkirakan lebih tua sekitar 500 tahun dibanding Stonehenge. Artinya, sekitar 4000 tahun lalu, masyarakat Tausi sudah memahami astronomi, memiliki sistem kalender, dan mampu mengatur pertanian berdasarkan pergerakan matahari. Teknologi waktu yang sangat maju. Bukan hanya observatorium, para arkeolog juga menemukan alat pengukur bayangan matahari atau Kui Piao. Alat ini digunakan untuk menentukan musim, panjang hari, serta posisi matahari. Yang lebih mencengangkan lagi, para arkeolog menemukan alat yang menyerupai sistem pengukur waktu harian. Melalui eksperimen modern, mereka menemukan bahwa satu tetesan waktu pada alat Tausi setara sekitar 14,4 menit, 100 tetesan tepat setara 24 jam. Penemuan ini membuat para ahli percaya bahwa masyarakat Tausi sudah memiliki konsep tahun, bulan, hari, bahkan pembagian jam. Kehidupan elit Tausi yang sangat mewah. Kehidupan masyarakat elit Tausi ternyata jauh lebih maju daripada dugaan sebelumnya. Di area istana ditemukan ruang penyimpanan es, tungku pemanggang, dan fasilitas pengolahan makanan. Pada musim dingin, es dipotong dari kolam beku lalu disimpan dalam ruang bawah tanah sedalam 8 meter. Saat musim panas tiba, es itu digunakan untuk mendinginkan makanan. Dengan kata lain, 4300 tahun lalu, masyarakat elit Tausi sudah memiliki sistem lemari pendingin sederhana. Selain itu, ditemukan pula alat musik ritual, genderang, batu musik, dan piring naga simbol kerajaan. Semua ini menunjukkan bahwa Tausi merupakan pusat budaya, ritual, astronomi, dan kekuasaan besar. Namun semuanya berakhir dalam darah. Lalu sesuatu yang mengerikan terjadi. Pada lapisan akhir kebudayaan Tausi, para arkeolog menemukan bukti kehancuran besar-besaran. Makam kerajaan dihancurkan secara brutal, lubang besar digali hingga dasar makam, tulang belulang manusia dihancurkan, tengkorak disusun secara aneh. Yang paling mengejutkan, pelaku penghancuran tidak mengambil benda berharga. Mereka tampaknya tidak datang untuk merampok, mereka datang untuk melampiaskan kebencian. Bukti pembantaian dan penghinaan ritual. Di area istana ditemukan kerangka perempuan dengan kondisi sangat tragis. Leher dipatahkan, tubuh bagian bawah ditusuk tanduk sapi. Di parit abu ditemukan 5 lapisan tengkorak manusia, lebih dari 30 kepala, serta tulang manusia dari sekitar 40 hingga 50 orang. Mayoritas korban adalah laki-laki muda.
Para ahli percaya Tausi kemungkinan mengalami perang besar, invasi, dan pemberontakan internal. Tembok kota dihancurkan, istana ditinggalkan, makam raja dipermalukan. Sebuah peradaban besar musnah dalam kekerasan yang luar biasa. Apakah Yu merebut kekuasaan dengan perang? Dalam sejarah resmi, Yu Agung dikenal sebagai pahlawan pengendali banjir dan pendiri dinasti Xia. Namun sejumlah catatan kuno memberikan gambaran yang jauh lebih gelap. Ayah Yu yaitu Kun dihukum mati setelah gagal mengendalikan banjir besar. Namun beberapa sumber menyebut Kun sebenarnya dibunuh karena konflik politik dengan kekuasaan Yao Sun. Setelah itu Yu melanjutkan proyek pengendalian banjir dan perlahan membangun kekuatan politiknya sendiri. Dalam beberapa catatan kuno, hubungan antara Sun dan Yu digambarkan sangat tegang. Yu bahkan beberapa kali secara terbuka menyindir Sun dalam sidang kerajaan. Sebagian akademisi menduga bahwa perebutan kekuasaan antara Sun dan Yu tidak berlangsung damai seperti legenda yang diajarkan selama ini, melainkan berakhir dengan perang perebutan kekuasaan. Hubungan mengerikan dengan situ Simao. Kecurigaan semakin besar setelah para arkeolog membandingkan Tausi dengan situ Simao di provinsi Shaanxi. Simao adalah kota batu raksasa berusia hampir sama dengan Tausi. Sebagian peneliti menduga Tausi adalah pusat Yao Sun, sedangkan Simao merupakan basis kekuatan Xia Yu. Kedua situs memiliki banyak kesamaan budaya. Bahkan di Simao juga ditemukan ritual tengkorak manusia yang sangat mirip dengan Tausi. Hal ini membuat sebagian ahli percaya bahwa perang penghancuran Tausi mungkin dilakukan oleh kekuatan dari Simao. Sejarah yang masih terkubur di dalam tanah. Hingga hari ini, misteri Tausi belum terpecahkan sepenuhnya. Karena area yang digali masih sangat kecil, kemungkinan masih ada catatan tertulis, makam kerajaan, bukti perang, atau artefak besar lain yang masih tersembunyi di bawah tanah Shaanxi. Namun satu hal mulai menjadi jelas bagi banyak peneliti. Mungkin sejarah awal Tiongkok tidak dibangun di atas penyerahan tahta damai dan kisah para raja suci semata. Mungkin di balik legenda Yao, Sun, dan Yu sebenarnya tersembunyi pengkhianatan, perebutan kekuasaan, perang saudara, pembantaian, dan runtuhnya sebuah peradaban besar yang hampir hilang dari ingatan manusia selama lebih dari 4.000 tahun. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.